Halo, selamat sore anak-anak semua. Selamat sore, Ibu. Sore, Ibu. Oke, banyak Ibu mau sampaikan kepada kalian karena kalian sudah berkesempatan hadir pada maksudnya dalam virtual ini melalui Zoom. Jadi mohon maaf karena kita tidak bisa bertemu langsung karena memang kita di masa pandemi. Jadi sebelum kita memulai, Ibu minta kepada Nona Alfa Danung untuk memimpin kita dalam doa. Ibu. Mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baik kita memulainya dengan doa. Yang saya doa yang saya bawakan. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur hamba aturkan kehadirat-Mu atas segala cinta dan anugerah-Mu sehingga Engkau masih kami kembali virtual ini guna untuk melaksanakan kegiatan kami. Tuhan bimbinglah dan sertai kami agar kegiatan kami berjalan dengan lancar. Doa dan permohonan ini ya Tuhan, saya sampaikan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih Nona Alfa. Jadi pada sore hari ini mungkin kita belum saling mengenal ya, jadi alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Agustina Lucia Gudado Gomez, bisa dipanggil Ibu Ayu. Mungkin kalian Ibu persilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Justina Maria Inam, biasa Elmira. Saya Liki, biasa dipanggil Lydia. Oke. Saya Adelsia Niki Tujawa, biasa dipanggil Ada. Oke, saya Beatrice Krishna Beke, biasa dipanggil Krishna. Krishna. Saya Maria Dionisia Rendo, biasa dipanggil Nancy. Oke, Nancy. Baik, perkenalkan nama saya Alfa Danung, bisa dipanggil Alfa. Oke, Alfa. Baik, perkenalkan nama saya Mungkin masih ada lagi? Baik, perkenalkan nama saya Lunu Maristabiaf, biasa dipanggil Lunu. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya tidak izin mematikan kamera karena di lingkungan saya jaringannya kurang baik, Ibu. Iya, Lunu. Mungkin masih ada lagi? Baik, perkenalkan nama saya Sadrak Abednego Nigotloin. Oke. Jadi mungkin sudah ada begitu banyak yang memperkenalkan diri. Ada Alfa, Sadrak, ada Risna, ada Mira, ada Lunu, dan lain-lain. Jadi di sini mungkin supaya kita lebih fresh lagi, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan sebuah games. Jadi di sini Ibu mempunyai salah satu games, yaitu namanya games Gajah Semut. Jadi di sini games ini bertujuan untuk melihat konsentrasi dari kalian semua dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi dia pun cara mainnya itu seperti ini. Ketika bilang gajah, jawabnya besar, tapi tangannya tunjuknya begini, kecil. Kemudian ketika bilang semut, jawabnya kecil, tapi tangan yang menunjukkannya seolah besar, seperti ini. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai. Nanti di sini Ibu cuma menyebutkan 3 kali ya, karena memang kita juga dibatasi oleh waktu. Jadi kita mulai. Oke, gajah. Besar. Oke, semut. Kecil. Kecil. Gajah. Besar. Oke. Semuanya sudah kompak. Jadi oke, mungkin kita di sini Ibu sudah lihat, berarti kalian karena semuanya sudah kompak, berarti semuanya sudah konsentrasi. Jadi di sini kita mulai saja dengan kegiatan kita. Jadi kegiatan kita pada sore hari ini merupakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Mungkin dari Risna, Alfa,
Yeli, atau Adelsi? Mungkin ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Halo? Kalau dari saya, Ibu, bimbingan kelompok, mungkin kita saling bertukar pikiran, Ibu. Oh, bisa berdiri. Masih ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Jadi di sini Ibu menjelaskan bahwa bimbingan kelompok itu merupakan salah satu kegiatan dalam bimbingan konseling, di mana bimbingan konseling itu, bimbingan kelompok itu dilakukan dalam sebuah kelompok. Di dalamnya itu ada 2 orang atau lebih. Kemudian di dalam itu membahas tentang kayak materi tentang pemahaman diri, atau cara beradaptasi, atau mungkin cara untuk mengaktualisasi diri dan lain-lain. Jadi dari penjelasan ini, apakah kalian sudah memahami apa itu bimbingan kelompok? Sudah, Ibu. Oke, jadi karena sore ini seperti yang tadi Ibu jelaskan tadi, kita kan akan menjalankan bimbingan kelompok. Jadi di sini topik yang Ibu ambil itu tentang cara mengambil keputusan karir. Jadi oke, langsung saja di sini Ibu sudah menyiapkan dalam bentuk PPT, mungkin Ibu akan melakukan share screen. Jadi tunggu ya, nanti Ibu akan melakukan share screen PPT yang sudah Ibu buat. Oke, apakah kalian sudah melihat PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa topik hari ini tentang pengambilan keputusan karir. Karena kalian adalah siswa-siswi SMA kelas 3 yang mungkin sebentar lagi akan memasuki mungkin dunia perkuliahan atau pekerjaan, maka dari itu Ibu memberikan materi ini supaya kalian bisa pintar atau bisa memahami bagaimana cara mengambil keputusan karir yang sesuai dengan pribadi. Oke, mungkin kita mulai membahasnya dengan selanjutnya ini. Oke, jadi terlebih dahulu kita mengetahui apa itu karir. Jadi, karir itu adalah bagian hidup yang berpengaruh pada kebahagiaan hidup manusia secara keseluruhan. Di sini ada yang pahami apa pengertian dari karir ini sendiri? Ada yang memahaminya? Halo, apakah kalian mendengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Oke. Jadi mungkin di sini kalian mungkin bingung, jadi karir itu tuh kayak sesuatu hal yang kayak bagian hidup yang berpengaruh pada kebahagiaan. Jadi maksudnya sesuatu keputusan yang kita ambil dari sini untuk kedepannya tentang pekerjaan atau apa yang bisa membantu kita di masa yang akan datang. Kemudian di sini juga ada pembuatan keputusan karir. Jadi di sini ada dari decision making atau pembuatan keputusan itu menggambarkan bahwa proses melalui serangkaian kegiatan yang dipilih sebagai penyelesaian masalah tertentu. Ini menurut Handoko pada 1996. Kalau menurut Syamsi, pada tahun 1995 menjelaskan lebih lanjut tentang pembuatan keputusan karir, bahwa keputusan karir itu adalah suatu pengakhiran atau pemutusan dari suatu proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif tertentu. Jadi di sini karena memang ketika kamu sudah tamat dari SMA menghadapi dunia selanjutannya, itu nanti kalian akan dihadapkan oleh beberapa pilihan atau alternatif. Nanti di sini kalian akan menentukan. Nah, dari hal yang kalian tentukan itu sudah menjadi keputusan karir kalian. Oke, jadi selanjutnya ini apa itu karir? Jadi, maksudnya apa itu keputusan karir? Jadi, keputusan karir itu merupakan suatu tindakan untuk dapat memutuskan atau menjatuhkan pilihan pada suatu pilihan karir dari berbagai macam pilihan karir yang ada. Jadi di sini mungkin Ibu mau tanya dulu ke Risna, jika
tamat ini Risna diberi alternatif menjadi guru BK, kemudian menjadi polisi, dan menjadi dokter. Risna lebih memilih di mana? Menjadi apa? Guru BK, Ibu. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh kita bagaimana cara mengambil keputusan karir seperti yang disampaikan oleh Risna. Jadi di sini keputusan karir yang akan Risna jalankan itu misalnya dia akan memilih menjadi guru BK untuk selanjutnya. Kemudian pengertian keputusan karir remaja. Jadi kalian ini kan anak-anak remaja, jadi keputusan karir remaja itu adalah pilihan suatu karir yang dilakukan oleh remaja dalam menempuh sekolah menengah, misalnya sekolah menengah atas. Biasanya itu kisaran usianya itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Kemudian remaja itu memiliki kesadaran dan kebutuhan untuk membuat pilihan karir. Jadi di sini ini Ibu memberikan materi ini untuk membantu kalian supaya tidak salah dalam memilih karir. Dan memang di sini juga kalian harus mengambil tanggung jawab seperti orang dewasa dan melakukan transisi dari sekolah ke dunia kerja. Jadi entah ketika kamu tamat SMA, mungkin ada yang mau melanjutkan perkuliahan atau ada yang mau bekerja. Oke, mungkin itu saya penjelasan keputusan karir. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir. Jadi faktor pengambilan keputusan karir ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Jadi internal itu merupakan suatu intelijensi yang memegang peranan penting dalam mempersepsikan karir seseorang sesuai dengan pilihan karir. Jadi di sini Ibu mau tanya kepada Lunu, pertanyaannya yang sama seperti pertanyaan Risna tadi. Jika Lunu dikasih pilihan untuk memilih guru BK, dokter, atau guru, Lunu memilih menjadi apa? Maaf Ibu, Lunu sudah keluar. Oh, mohon maaf. Jadi ini pertanyaan mungkin Adelsi. Kak Adelsi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Kalau saya Ibu jadi dokter Ibu. Oh, baguslah. Jadi pertanyaan Ibu, ketika Adelsi memilih untuk menjadi dokter ini kemauan dari dalam diri atau mungkin dari orang tua? Dari dalam diri Ibu agar bisa merawat orang lain, bantu orang lain ketika sakit. Oke. Jadi di sini untuk mengambil keputusan karir, contohnya kalau dari dalam diri itu seperti Adelsi, karena itu merupakan kemauan dari diri sendiri, bukan dipaksakan oleh orang lain. Kemudian selanjutnya faktor eksternal itu adalah keterlibatan orang lain, potensi-potensi yang dimiliki individu, dukungan orang tua, minat, pengetahuan, dunia kerja, pertimbangan pilihan karir, dan keterampilan dalam pembuatan keputusan karir. Jadi di sini dimaksud bahwa ketika kalian mengambil keputusan karir itu, faktor yang mempengaruhi kalian misalnya dari lingkungan. Misalnya keputusan itu diambil orang tua, misal orang tua bilang begini, sepertinya kamu nih cocoknya di bidang ini atau di bidang ini, itu jadi faktor eksternal. Atau mungkin faktor eksternal lain, ketika kamu melihat ada yang mau jadi guru BK, kamu juga ikut-ikut mau jadi guru BK. Oke, mungkin sejauh ini apakah kalian sudah memahami materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi? Sudah, Ibu. Oke. Udah, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya tentang aspek-aspek keputusan karir. Jadi aspeknya itu yang pertama pengetahuan dan pemahaman diri sendiri. Jadi ketika kalian mau mengambil keputusan karir, kalian tuh harus memahami karakter yang dimiliki oleh kalian sendiri atau pengetahuan potensi yang kalian miliki itu lebih kepada bidang mana. Misalnya ke bidang sosial atau bidang pendidikan atau bidang-bidang lainnya. Nanti di situ ketika kalian bisa memahami, kalian bisa menentukan untuk karir selanjutnya nih kamu lebih memilih pekerjaan di bidang apa. Misalnya saya ini lebih ke sosial, jadi saya mungkin bisa kerja di LSM atau panti asuhan mungkin. Kemudian itu tentang diri sendiri. Kemudian pengetahuan tentang dunia kerja, di mana di sini kalian harus mengetahui pilihan untuk pekerjaan kaliannya itu tuh di dunia kerja itu tuh seperti apa. Misalnya kalau kalian berminat sebagai dokter. Nah, seperti yang tadi Adelsi bilang mau jadi dokter. Nah, kalian harus tahu untuk menjadi dokter tuh bagaimana, pekerjaannya apa-apa saja.
Setelah itu yang ketiga tentang penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Jadi di sini adalah gabungan dari yang poin pertama dan kedua di sini. Jadi realistis itu sesuatu hal yang nyata, di mana di sini kalian harus memahami pengetahuan kalian. Kalian tuh memiliki pengetahuan tuh lebih ke bidang apa, sosial. Kemudian disesuaikan dengan dunia kerja kalian. Oke, mungkin penjelasan Ibu seperti itu. Mungkin lanjutannya lagi. Oke, kemudian ada menurut Winkel dan Hastuti pada 2006, faktor yang mempengaruhi seseorang itu dalam keputusan karir itu tentang nilai-nilai kehidupan, keadaan jasmani, keadaan ekonomi negara atau daerah, dan taraf sosial ekonomi kehidupan. Jadi nilai-nilai kehidupan misalnya kayak norma, keadaan jasmani seperti kondisi tubuh, keadaan ekonomi negara, daerah itu misalnya memutuskan karir itu dilihat dari potensi-potensi kayak potensi tentang apa ya, dalam suatu daerah. Misalnya kalian mau bekerja ini, kalian bilang, kayaknya pekerjaan ini nih cocok di daerah saya. Kemudian kalau taraf sosial ekonomi dan kehidupan keluarga tuh misalnya tentang biaya perekonomian keluarga. Kemudian yang bagian selanjutnya, langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Di sini Ibu mau bertanya, apa kalian mau mendengarkan bagaimana cara langkah-langkah mengambil keputusan? Halo? Oke. Jadi untuk langkah-langkah dalam mengambil keputusan karir, itu yang pertama adalah mengakui pentingnya pengambilan keputusan karir, di mana kalian harus mau mengakui bahwa jika maksudnya sesuatu hal yang akan terjadi ke depannya itu tergantung dari keputusan karir yang kalian ambil saat ini. Kemudian yang kedua, memeriksa dan menilai secara cermat dan tepat generalisasi observasi diri dan generalisasi pandangan atas dunia. Jadi di sini kalian harus pintar mengobservasi diri, mengamati diri sendiri, dan memandangi untuk dunia ke depannya itu seperti apa. Yang ketiga, menyusun alternatif yang luas dan beragam. Alternatif luas itu misalnya seperti pekerjaan kalian ya. Maksudnya kalian bisa menentukan jika menjadi guru nih akan seperti apa, menjadi dokter itu akan seperti apa, dan menjadi polisi itu akan seperti apa. Kemudian kalian juga harus mengumpul informasi-informasi, misalnya kalian meminat pada sesuatu hal, itu kalian harus mencari tahu itu, dan terakhir menentukan keputusan yang harus diambil. Ini bagian terakhir ketika kalian sudah melakukan 4 item di atas, bahwa terakhir kalian harus menentukan keputusan apa yang harus diambil. Oke, mungkin sampai di sini kalian sudah memahaminya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sekian dan terima kasih. Jadi di sini dari apa yang Ibu jelaskan tadi mungkin ada hal-hal yang kalian bingung, kalian bisa mengajukan pertanyaannya. Di sini Ibu berikan kesempatan, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan. Kalau pertanyaan dari saya, Ibu. Bagaimana itu? Saya mau bertanya, Ibu. Bagaimana? Saya mau bertanya begini, Ibu. Jika kan seseorang mengambil keputusan, tapi kalau dia mengambil keputusannya tidak dari dalam dirinya, kecuali tentunya begini ya, terpaksa dari orang lain, alternatif yang harus dilakukan seperti apa, Ibu? Oh, oke. Jadi kan biasanya memilih seperti yang tadi, mungkin itu lebih berkaitan dengan faktor eksternal ya, Alfa. Jadi kalau seandainya bukan dari dalam diri sendiri, kemudian kemauan diri sendiri juga kuat untuk memilih sesuatu hal yang lain, mungkin salah satunya dengan melakukan komunikasi asertif, di mana komunikasi itu tuh misalnya kalau seandainya pengaruhnya dari orang tua maunya seperti ini, sedangkan anaknya sendiri tidak mau. Jadi caranya bagaimana, yaitu dengan anak tersebut atau Alfa sendiri bisa meyakinkan orang tua. Misalnya
Jadi begini, saya tuh merasa kayak begini Bapak atau Mama, saya tuh merasa kayak potensi saya lebih ke ini. Jadi saya tidak bisa mengikuti itu. Maksudnya dikomunikasikan dengan baik. Mungkin sejauh ini Alfa paham? Ibu, ada lagi Ibu saya mau tanya. Oke, bagaimana? Ini contohnya begini Ibu, kalau contoh ini Kak. Seseorang itu memang dia tuh mengambil keputusan itu dari dalam diri sendiri, contohnya karir. Halo Alfa? Dalam mini pemilihan. Maaf Ibu. Oke, bagaimana bisa diulang? Begini Ibu, contohnya jika saya sendiri ini mengambil keputusan karir itu sesuai dengan bidangnya saya. Tetapi makin ke sini yang ini bidang yang saya ambil itu semakin sulit. Jadi kayak saya tuh ingin menyerah dalam itu semua. Ini solusi dari itu semua seperti apa Ibu? Terima kasih. Jadi misalnya contoh Ibu kasih satu kasus, saya misalnya masuk di BK ini, maksudnya Alfa masuk di jurusan BK tapi bukan dari diri sendiri. Kemudian istilahnya terjerumus lah. Nah, jadi dari hal tersebut semakin ke sini mungkin banyak hal yang bikin sulit. Caranya bagaimana? Awalnya Ibu, pertama. Ibu sesangka dulu Ibu. Bagaimana Pak? Ibu bilang terjerumus dalam hal apa Ibu? Oh, tidak, maksudnya seperti ini toh. Misalnya seperti masuk dalam suatu kampus ada dua pilihan dalam pemilihan jurusan. Contohnya, misalnya Alfa pilih BK atau dengan teknik sipil begitu. Tapi sebenarnya dia minat pertamanya di teknik sipil, tapi masuknya di BK. Jadi itu kan bukan dari dalam diri toh. Jadi kayak itu salah satu penghalang. Nah, semakin awal pertama karena tambah lagi dengan maksud karena terpaksa, semakin kesananya juga semakin sulit. Mungkin tips dari Ibu sih yang pertama tuh Alfa mungkin berusaha untuk mencintai apa yang sudah Alfa jalani. Kemudian selanjutnya berusaha untuk mempelajari, berusaha untuk beradaptasi kembali supaya Alfa juga nyaman untuk menjalaninya. Oke, sejauh ini bagaimana Alfa? Nanti begini Ibu, contohnya Ibu kalau omong terjerumus, karena kami kan tahu satu Ibu anak SMA Ibu, jadi kami tuh gampang mengerti tuh ke arah negatif Ibu, begitu Ibu cantik. Oh, jadi mungkin Ibu menggunakan bahasa terlalu ilmiah ya, maksudnya begini, kayak salah masuk jurusan begitu, atau mungkin masuk di jurusan itu, mungkin tadi kata yang Ibu gunakan mungkin terlalu bersifat ilmiah, jadi Ibu mohon maaf ya, Pak. Ya Ibu, sama-sama. Jangan lupa Ibu tersenyum terus, cantik terus. Oke, makasih Alfa. Ya, Jadi dari yang lain ada sesuatu hal yang mau ditanggapi? Mungkin sudah tidak ada ya. Jadi di sini dari hasil akhir sini Ibu mau mendengar kesan dari kalian semua. Bagaimana kesan kalian mengikuti kegiatan pada sore hari ini? Mungkin Ibu mau mendengarkan dari Risna sendiri, bagaimana kesan dari Risna? kalau dari saya Ibu. Sabar ya, dari Risna dulu nanti baru dari Alfa lagi. Bagaimana Risna? Oke, terima kasih Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga buat materinya pada sore hari ini. Materinya sangat bagus dan luar biasa membantu karena di usia sekarang seperti kami ini kan SMA dan materi itu sangat dibutuhkan untuk penentuan karirnya ke depan. Dan dari materi itu saya sendiri mendapat suatu hal yang baru bahwa untuk memulai sebuah karir itu harus dipersiapkan sejak sekarang gitu, dipersiapkan sejak awal gitu, supaya ketika sudah melangkah ke depannya itu tidak ada penyesalan, coba saya pilih jurusan ini, coba saya pilih pekerjaan yang seperti ini. Jadi materi sore hari ini sangat membantu untuk lebih mempersiapkan diri dari awal atau dari dini begitu. Terima kasih, itu dari saya, Bu. Nah, oh iya tadi Alfa, bagaimana Alfa? Ya Ibu, kalau dari saya sangat senang karena hari ini saya mendapatkan sebuah materi yang sangat bagus dan Ibu juga menjelaskannya itu
sudah terlalu jelas, dan dan saya sendiri dan teman-teman semua bisa pahami itu semua. Terus dari materi hari ini saya juga dapat mengetahui bagaimana dalam mengambil keputusan itu harus dipikirkan secara matang dan tidak boleh terjerumus atau ikut arus oleh teman, mungkin begitu keputusan seperti itu Ibu. Terima kasih. Jangan lupa Ibu, kalau nanti ada waktu lagi kita melakukan bimbingan lagi untuk materi lain lagi Ibu. Terima kasih. Terima kasih Alfa. Jadi baik, mungkin karena sudah dari dua pendapat ini sudah mewakili, Ibu minta terima kasih banyak. Jadi akhir dari sini, Ibu memberikan saran kepada kalian jika mau memutuskan sebuah karir untuk kedepannya kalian harus dipikirkan secara matang-matang. Kalau bisa ikuti tips-tips yang dari Ibu tadi ya. Oke, mungkin pada sore hari ini karena waktu juga kita Zoom juga dibatasi oleh waktu ya, mungkin cuma hanya 45 menit. Jadi di sini Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari kalian semua. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini dapat berguna. Dan Ibu juga terima kasih sekali karena kalian sudah bersedia untuk mengikuti ini. Semoga kalian juga bisa sesemangat ini untuk mengikuti bimbingan-bimbingan selanjutnya. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, Ibu minta kepada Adelsi untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran saya, yaitu Kristus. Berdoa mulai. Bapa di surga, Bapa yang memuliakan, makasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dan kasih sayang-Mu yang telah menjaga dan menyertai kami, sehingga kami telah menyelesaikan proses bimbingan kelompok kami pada sore hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan boleh menjadi pedoman untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih cantik. Selamat sore.